Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan limpahannya saya dapat membuat tugas video dengan mata kuliah Teknik Penyuluhan Hukum. Perkenalkan, nama saya Idris Rajaina, NIM 0818011048, kelas B semester 6, prodi hukum. Di sini saya coba akan membahas tentang bantuan hukum atau lembaga bantuan hukum. Apakah yang dimaksud dengan bantuan hukum? Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang mendapat masalah hukum meliputi hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara, baik litigasi maupun non-litigasi. Bantuan hukum yang dimaksud adalah menjalankan kuasa, mewakili, membela, atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Dan bantuan hukum ini telah diatur di Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011. Siapakah pemberi bantuan hukum dan siapakah penerima bantuan hukum? Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang. Adapun syarat-syarat pemberi bantuan hukum: 1. Berbadan hukum. 2. Terakreditasi. 3. Kantor tetap. 4. Ada pengurus. 5. Program bantuan hukum. Kriteria bantuan hukum adalah orang atau sekelompok orang yang dikategorikan tidak mampu atau miskin dapat dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa. Syarat-syarat memperoleh bantuan hukum yaitu ada 4. 1. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum. Pemohon menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara. Pemohon melampirkan surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa. Dan 4. Jika pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, maka permohonan dapat diajukan secara non tertulis. Proses bantuan hukum: 1. Pemohon mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum. 2. Pemberi bantuan hukum paling lama 3 hari kerja setelah permohonan bantuan hukum lengkap harus memberikan jawaban tolak atau terima. 3. Jika pemberi bantuan hukum memberi bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Jika menolak, pemberi bantuan hukum harus mencantumkan alasan penolakan yang tepat. Sekianlah dari saya materi yang saya akan bawa. Dari sini saya akan persilakan untuk saudara audiens untuk bertanya tentang materi yang saya bawa. Saya persilakan. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Begini, Pak. Seperti yang kita jelaskan, untuk bantuan hukum meliputi hukum pidana dan hukum perdata. Ya. Terus? Kira-kira seperti apakah contoh kasusnya, Pak? Nah, di sini kalau untuk contoh kasus pidana itu meliputi seperti kasus penganiayaan, pencemaran nama baik, kasus pencurian, dan kasus pembunuhan untuk ruang lingkup pidana. Sementara untuk hukum perdata ialah seperti 1. Tanah sengketa yang disidangkan di pengadilan di mana tempat tinggal penggugat. 2. Ingkar janji. Atau 3. Perceraian non-muslim. Sekianlah dari jawaban dari saya. Apakah saudara audiens menerima jawaban dari saya? Ya, menerima, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali.
Sekian dan terima kasih Bu. Itu izin untuk tugas video saya, teknik penyuluhan hukum. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kekhilafan. Sekian dan terima kasih Bu. Billahi sabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.